wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Galal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Hadirin jamaah maghrib Masjid Jami' At-Taubah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi, bahwa pada malam hari ini kita banyak dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban fardu ain kita dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan sejak pagi tadi sampai saat sekarang ini dan apa yang akan kita lakukan, semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kajian kita memasuki halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala al-maqalatul khamisah. Qala Aliyun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Al-ilmu khairu mirasin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Rawahu Tabrani. Wal adabu khairu hirfatin ay maksabin wat taqwa khairu zadin lil akhirati. Wa aslu taqwa ittiqa'us syirki summa ba'dahu ittiqa'ul ma'asi wasayyi'ati summa ba'dahu ittiqa'ul subhati summa tad'u ba'dahu al-fudalati. Kaza min Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Wal ibadatu wa hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala khairu bid'atin wa hiya ma tu'addu litijarah minal mali. Wal amalu salih khairu qaidin ilal jannah wa husnul khuluq khairu qarinin li sahibihi fid dunya wal akhirah. Wal hilmu huwa at-ta'anni fil umuri wa husnul hayati khairu wazirin ay mu'inin fi tadbiril umuri. Wal qana'atu ay ar-ridha bil qismati khairu ghaniyin. Qala Allah ta'ala man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Qala katsirun min ahli tafsir al hayatu thayyibatu fid dunya al qanaah wa taufiq li taati wa fit taati khairu aunin lil umuri wal mautu khairu muaddabin ay muallimin limahasinil akhlaq ila akhirih. Hadirin rahimakumullah, kajian kita sampai kepada maqalah yang kelima. Qala Aliyun radhiyallahu an, berkata sahabat Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah, al ilmu khairu miratin. Ilmu itu sebaik-baik warisan. Ilmu itu sebaik-baik harta peninggalan. Allahu Akbar. Hanya dengan ilmu derajat dan martabat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan ilmu kita bisa berpijak di mana saja. Ilmu yang akan menuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim
Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu darajat, menggunakan jamak muannas salim dengan beberapa darajat. Iman dan ilmu ini yang bisa mengangkat kedudukan kita. Iman dan ilmu ini yang bisa mengangkat derajat dan martabat kita baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama sekali di dunia ini. Hadirin sekalian, kalau kita ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat, syaratnya harus dengan ilmu. Nabi pun 14 abad 42 tahun yang lalu sudah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia hidup di dunia harus dengan ilmunya, tuntut ilmu dunia. Siapa orang yang ingin bahagia hidup di akhirat, tuntut ilmu akhiratnya. Wa man aradahuma, siapa orang yang menginginkan kedua-duanya, tuntut kedua-duanya. Ilmu dunianya dituntut, ilmu akhiratnya dia tuntut. Buat kita yang tua-tua barangkali untuk belajar kedua disiplin ilmu sangat berat, tapi anak-anak kita berkewajiban untuk mengantarkan anak-anak kita itu ke jenjang yang lebih baik dari kita, terutama sekali pendidikan agamanya. Wariskan kepada anak-anak kita ilmu, baik itu ilmu yang berkenaan dengan ilmu dunia maupun ilmu yang berkenaan dengan ilmu akhirat. Ini yang terbaik, hadirin sekalian. Berulang kali saya mengutip apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh hukama kita. La gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada tempat yang asing bagi orang yang berilmu. Kalau kita berilmu, kalau kita wariskan anak-anak kita dengan ilmu, dimanapun anak kita nanti berpijak, dimanapun keturunan kita itu berada, dia akan dimuliakan orang banyak, dia akan dikelilingi oleh orang banyak, di kampungnya, di kampung orang, bahkan di negeri orang sekalipun. Kalau sudah ilmu yang kita wariskan, mereka bisa hidup. Tapi wala watana lil jahil, tidak ada tanah air bagi orang yang jahil. Berat. Jangankan hidup di kampung orang, jangankan hidup di negeri orang, di kampung sendiri kalau nggak punya ilmu susah kita hidup. Kata peribahasa orang yang tukang nonton bola, apa itu katanya? Emang paling enak jadi apa? Jadi penonton aja deh kan, begitu ya. Naudzubillah summa coba sekali-kali kita bisa komentar, wah luar biasa, turun ke lapangan, berat aja. Nah ilmu, ayo wariskan ya, ini buat kita orang tua, wariskan kepada generasi penerus kita. Kalau kita pengen anak-anak kita, zuriyah kita nanti jadi zuriyah salihin dan solihat, syaratnya ilmu, ilmu dan ilmu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan sebaik-baik peninggalan harta itu adalah ilmu. Sebaik-baik warisan itu adalah ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakan ulama. Memuliakan ulama bukan dengan cara memberi berbagai macam hadiah. Memuliakan ulama bukan dengan memberikan berbagai macam ampau dan lain sebagainya. Cara memuliakan ulama adalah ambil tuh ilmunya ulama, duduk bersama yang namanya ulama. Dalam artian bukan gak boleh kita memberi hadiah, silahkan, tapi ambil ilmunya, hadirin sekalian. Kemarin sudah kita bicarakan sesuatu yang bisa mendatangkan kehancuran itu, salah satunya kalau yang namanya ulama itu yang ada di tengah-tengah kita itu tidak diambil ilmunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Fa innahum, sungguhnya mereka itu para ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Tuh. Paman akramahum, siapa yang memuliakan mereka itu ulama, faqad akramallaha wa rasulah, sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Rawahu Tabrani. Sampai kayak begitu Rasulullah mengatakan, hadirin sekalian, ya Rab. Berikutnya wal adabu khairu hirfatin, dan adab, ya, tata krama, akhlak, perilaku yang baik, khairu hirfatin, maksabin, sebaik-baik usaha, sebaik-baik pekerjaan. Nah, ini akhlak, adab kita kepada orang tua kita, adab kita kepada orang yang lebih tua, adab kita kepada orang yang lebih muda, adab kita ketika kita sedang berjamaah, adab kita ketika kita sedang makan. Ada aturan-aturan. Sampai kita mau ke kamar kecil, ke toilet pun ada adabnya, ya, ada tata caranya, hadirin sekalian. Allahu Akbar. Nah, ketika kita makan, adab kita gunakan tangan yang sebelah kanan, ya, jangan menggunakan tangan kiri. Kita awali dengan berdoa, baca basmalah. Itu adab, ya. Selesai makan biasa mengucapkan alhamdulillah. Ini bagian dari adab. Kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi begitu luar biasa maknanya, hadirin sekalian. Ya, adab kita, apalagi mau orang tua kita. Nah, kalau bicara jangan keras-keras. Kadang-kadang kita kagak sama orang tua kita, suaranya apa? Mau tinggi aja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan. Apalagi sampai membentak orang tua kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Islam mengajarin kita seperti itu. Orang tua kita harus kita muliakan. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian berucap kata-kata uff, cis. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Kalau ngomong orang tua kita, gunakan bahasa yang santun, gunakan bahasa yang bisa menyenangkan orang tua kita, bahasa yang bisa menyejukkan mereka. Subhanallah. Kalau kita bicara yang bagus, orang tua kita sudah girang, apalagi kita iringi dengan perilaku yang bagus, Allah, girangnya orang tua kita merupakan doa. Nah, ini adab, ya. Banyak lagi hadirin sekalian. Jadi adab ini, kata Sayyidina Ali, sebaik-baik usaha, sebaik-baik pekerjaan, maksabin. Wat taqwa khairu zadin. Ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal lil akhirah, menuju untuk kebahagiaan negeri akhirat. Di dalam Al-Quran kita sudah hafal betul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kalian dalam mengharungi kehidupan ini. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal dalam mengharungi kehidupan ini adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau modal hidup kita landasi dengan ketakwaan kepada Allah, loyalitas yang tinggi terhadap Allah dan Rasul, kita jalankan apa yang Allah perintah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika kita sendiri atau ketika banyak orang. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tapi tidak kita lakukan. Karena kita tahu Tuhan kita Allah melihat apa yang akan kita kerjakan. Ketika dalam keadaan sendiri, ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, apa yang Allah perintah kita jalankan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Begitupun ketika kita sendiri, apa yang Allah perintah kita jalankan, yang dilarang Allah kita tinggalkan. Kalau nilai-nilai ketakwaan ini sudah melekat di dalam dada kita, hadirin sekalian, masuk ke dalam ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah,
berbagai macam urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat sekarang masa pandemi, musibah di mana-mana, hadirin sekalian ya Rabb. Terutama sekali ekonomi kita ya sedang luar biasa. Kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan sekalipun dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan udah zamannya zaman seperti ini kita jauh dari Allah. Makin gelap hadirin sekalian. Bahkan cara berpikir kita pun bisa jadi gelap. Banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita yang namanya tingkat kejahatan saat sekarang ini. Yang namanya kriminalitas begitu luar biasa. Allahu Akbar. Berat. Nah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yang nilai-nilai ketakwaan sudah ada melekat di dalam dirinya, dia yakin ya hadirin sekalian, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Dia yakin setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Masalah ekonomi berulang kali saya katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini secara setiap pribadi muslim, kalau kita yakini ayat-ayat penggalan ayat-ayat ini, apapun yang terjadi di tengah-tengah kita tidak mudah panik. Karena kita yakin Tuhan kita Allah akan memberikan solusinya. Tuh. Apa yang Allah perintah sudah kita jalankan, apa yang Allah larang sudah kita jalankan. Hadirin sekalian, tinggal nanti Allah akan menganugerahkan kepada kita. Kita dekat dengan Allah, Allah jauh lebih dekat lagi dengan kita. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rabb. Nih. Jadi usahakan modal hidup kita ini untuk menuju negeri akhirat adalah ketakwaan, bahkan di dunia ini. Tuh, kalau dunianya sudah bagus, insya Allah akhiratnya akan bagus. Wa aslut taqwa, asal kata-kata takwa itu ittiqa'u syirki, menjauhkan akan perbuatan syirik. Summa ba'dahu, kemudian sesudah itu ittiqa'ul ma'asi, menjauhkan berbagai macam perbuatan maksiat, wasaiat, dan berbagai macam perbuatan dosa. Summa ba'dahu, kemudian setelah itu ittiqa'us subhat, takut juga yakni menghindarkan diri dari perkara-perkara yang subhat ya Rabb. Summa kemudian tad'u, engkau berdoa ba'dahu, summa tad'u ba'dahu al-fudalat, kemudian engkau meninggalkan sesudahnya itu yakni al-fudalat, berbagai macam kelebihan-kelebihan. Kalau memang apa yang sudah kita butuhkan kita sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita sudah terpenuhi, jangan terlalu kita ngoyor, kita cari yang namanya dunia tuh. Jangan hadirin sekalian, tinggalin deh tuh berbagai macam kelebihan. Nah, kalau memang masih banyak juga kita berbagi, kita sisihkan sedikit apa yang Allah berikan kepada kita buat keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang mereka sangat memerlukan bantuan tuh. Kata min Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Demikian katanya, ini komentarnya dari Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepadanya. Wal ibadatu, berikutnya kata Sayyidina Ali, ibadah itu wahia nihayatu ta'zimillahi ta'ala khairu bid'atin. Ibadah itu, yaitu yang dimaksud ibadah ini yaitu puncak penghabisan ta'zimillahi ta'ala, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Khairu bid'atin, sebaik-baik yang namanya harta dagangan. Itu wahia, yang dimaksud dengan bid'ah di sini ma tu'addu litijarah minal mal, sesuatu yang dihitung bagi perniagaan daripada harta. Jadi kalau dikatakan di sini ibadah itu adalah puncak dari pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah sendiri nyatakan ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kalau memang kita sudah memahami ayat ini hadirin sekalian,
Seluruh gerak-gerik kita, bahkan setiap napas yang kita tarik dari rongga kita pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang namanya ibadah itu cuma di masjid, di musala, bukan cuma sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kita membayar zakat, pergi haji, tidak. Setiap napas yang kita tarik ini bisa bernilai ibadah. Kita melangkahkan kaki kita untuk berusaha. Orang-orang tua kita dulu yang melangkahkan kakinya pergi ke ladang, mencangkul, dia ayunkan paculnya di sawah. Itu bagian dari ibadah. Tuh. Kemudian apa yang ditanam oleh orang-orang tua kita berupa pohon-pohon, macam-macam pohonan yang berbuah, yang bisa dimakan oleh kita manusia, bahkan binatang sekalipun, itu bisa bernilai ibadah. Allahu Akbar. Burung-burung di siang hari yang memakan tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang-orang tua kita dulu, bernilai ibadah. Ya Allahu Akbar. Tuh. Begitu juga usaha-usaha lainnya yang kita lakukan. Kita jadi pedagang-pedagang yang amanah. Allahu Akbar. Bagian dari ibadah. Berulang kali saya katakan, seorang laki-laki yang keluar rumah, dia ingin berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahwa fi sabilillah. Seorang anak muda yang keluar rumah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahwa fi sabilillah. Anak muda yang mau kerja keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan ayah dan bundanya yang sudah enggak mampu lagi mencari nafkah, bahwa fi sabilillah. Banyak hadirin sekalian. Kayaknya kalau niat kita cakep, keluar kita itu mencari nafkah, udah bagian dari yang namanya ibadah. Asalkan niat cari nafkahnya yang halal. Jangan menghalalkan segala cara. Usahakan cari yang halal. Insya Allah akan membawa berkah tuh, ya. Ini yang dikatakan yang namanya wal ibadatu wa hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala khairu bid'atin. Nah, dari sekarang sebaik-baik yang namanya itu perniagaan itu adalah ibadah. Usahakan dan upayakan, ya. Sekali lagi, setiap napas yang kita tarik dari rongga kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu saleh, amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik, khairu qaidin, adalah sebaik-baik pemandu, sebaik-baik penuntun ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, amal saleh, hadirin sekalian, ya Rabb, ini amal soleh yang kita lakukan semuanya akan menuntun kita menuju yang namanya apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggal dunia. Jangan kita mengharapkan nanti kalau mati masuk surga, tapi amalan-amalan yang menuntun kita untuk masuk surga enggak kita kerjain. Jangan. Sama aja kata hukama mengatakan terjun najata walam tasluk masalikaha. Kata pujangga, terjun najata, engkau mengharapkan keselamatan, walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak menempuh jalan keselamatan itu sendiri. Innas safinata, sungguhnya kapal itu, perahu itu, la tajri alal yabasi, kapal itu tidak berjalan di tanah yang kering. Tuh. Ini maknanya kalau kita ingin masuk surga, ya tempuh jalan-jalan yang bisa memasukkan kita ke surga. Jangan mengharapkan surga kerjanya maksiat melulu, kerjanya berbuat dosa melulu. Nah, itu sudah bukannya, hadirin sekalian. Ini apa yang dikatakan seorang hukama begitu luar biasa, ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Ya Rabb, yang namanya perahu itu tidaklah berjalan di atas tanah yang kering. Indah, hadirin sekalian tuh. Jadi sebaik-baik yang namanya itu
penuntun kita untuk menuju akhirat itu adalah amal saleh. Sehingga ada ayat yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan raihlah surganya Allah. Raihlah surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan buat orang yang bertakwa. Kita yang namanya manusia itu enggak lepas dari dosa, enggak lepas dari kesalahan. Mau ustaz, mau kiai, mau habaib, sama yang namanya manusia. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bergegas. Bagian dari amal soleh itu kita muhasabah. Sering menengok ke belakang, banyak istighfar, kan begitu. Banyak yang namanya mengucapkan kalimat-kalimat taubat. Ini amal solehnya jangan kita lupakan. Kalau kita lihat di penghujung surat Al-Kahfi, Allah firmankan apa itu? Di ujungnya, Ustaz, innalladzina, itu di ujung yang paling ujung. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun faman kana yarju, itu dia, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang saya maksud, ini yang ada kaitannya dengan ini. Tuh, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan, hendaklah dia melakukan amal saleh. Nih, wala yusrik, jangan sekali mensekutukan Allah bihi dengannya ahada, ya, kepada sesuatu apapun juga, ya. Nah, ini jangan sekali kita menyekutukan Allah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kita duakan Allah, kita tigakan Allah, tidak. Tuhan kita Tuhan Allah yang esa, yang tunggal. Nih amal saleh. Amal saleh kita lakukan, insya Allah surganya Allah akan sediakan buat kita, hadirin sekalian. Apalagi misal surga yang tertinggi. Surga tertinggi adalah surga apa? Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, iman dan amal saleh laga ini. Amal saleh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan dia beramal saleh, kanat lahum, adalah bagi mereka jannatul firdausi nuzula, surga firdaus, surga tertinggi sebagai tempat tinggalnya. Ini ya, biarin di dunia ini kita hidup biasa-biasa aja. Ya, memang dunia ini akan ada habisnya. Kalau kata pujangga dalam Al-Quran dikatakan juga yang namanya bagaikan panggung sandiwara. Kalau ceritanya udah habis tutup layarnya deh. Tuh di dunia, tuh kan begitu. Wa husnul khuluq, berikutnya bagus budi pekerti. Khairu qarinin, sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Li sahibihi, bagi pemiliknya itu, fid dunya wal akhirah. Kalau kita ingin dicintai, disayangi oleh rekan kita, rekan sejawat kita, rekan sepekerjaan kita, atau di dalam keluarga kita, husnul khuluq, budi pekerti yang bagus ini harus ada dalam diri kita. Di antara misi beliau terpenting adalah memperbaiki akhlak. Suksesnya Nabi di dalam dakwah itu dalam kurun waktu cuma 22-3 tahun. Dalam kurun waktu 23 tahun kita genapkan itu sukses. Karena apa? Salah satunya akhlakul karimah. Makanya Nabi dikatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Beliau disakitin, ya. Beliau dirongrong, ditaruh kotoran,
diludain, tapi semuanya nggak dibalas dengan yang namanya keburukan. Ya Rabb, itu akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ingin dibunuh, dikejar-kejar, orang yang ingin membunuh sudah jatuh, apa dibunuh itu orang? Tidak. Allahu Akbar. Ini akhlak beliau Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada pendendam sedikit pun juga. Kalau kadang-kadang kita suka masih ada itu sifat dendam, singkirin jauh-jauh, ya, singkirin jauh-jauh. Hadirin sekalian, husnul khuluq, bagus perilaku kita, budi pekerti kita, akhlak kita kepada Allah. Apa yang Allah perintah ya kita jalankan. Kembali lagi tadi ke belakang, tuh, ya, apa yang Allah perintahkan kita lakukan dengan baik. Akhlak kita kepada sesama manusia, baik yang muslim ataupun non muslim. Sama muslim tunjukkan akhlakul karimah kita. Orang-orang di luar Islam begitu juga tunjukkan, hadirin sekalian. Bahkan kepada musuh-musuh kita sekalipun, hadirin sekalian, tunjukkan akhlak kita yang bagus. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang gak suka dengan yang namanya Islam, ya. Apalagi banyak penguasa-penguasa, ya, banyak petinggi-petinggi di negeri ini. Kita doain, hadirin, ya, kita doain biar Allah bukakan pintu hatinya, ya, biar Allah berikan taufik hidayah tuh, biar Allah bukakan yang namanya pintu hatinya, kesadaran kalau memang banyak pekerjaan yang mereka lakukan itu salah, biar Allah bukakan pintu hatinya, ya, biar yang hak ya hak, yang batil ya batil, Allah perlihatkan kepada mereka. Sementara ini kelihatannya agak gelap, ya, banyak pemimpin kita yang matanya pada gelap, pada rabun, ya, mana yang hak kadang dibilang batil, yang batil dibilang hak. Makanya kita doain, jangan disumpahin, doain biar Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah. Yang namanya manusia tuh, ya. Nabi juga ketika dimusuhin, dicerca, mau dibunuh, ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, sampai malaikat Jibril marah banget. Ya Muhammad, kalau kau izinkan, katanya, Jabal Abi Kubais ini akan aku angkat, aku akan timpakan kepada mereka, aku akan hancurkan mereka. Apa kata Nabi? Doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kepada kaumku, katanya, fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu apa yang aku sampaikan, mereka enggak paham apa yang aku bawakan. Seandainya mereka mengetahui, tentunya mereka akan menerima ini semua. Kayaknya kita doain orang-orang yang berlaku jahat, yang Allah berikan kedudukan yang tinggi, yang mulia, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa saja, ya, karena nggak ada hidayah. Tuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukin, tuh, nggak dibalas oleh beliau. Itu malaikat Jibril kesabarannya kalah sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tuh. Nah, kalau akhlakul karimah sudah melekat di dalam diri kita, relasi kita, kawan kita akan semakin banyak, tuh, ya, tuh. Kalau rekan kita banyak, sahabat kita banyak, kerabat kita makin banyak, insya Allah rezeki kita akan makmur, tuh. Wal hilmu, berikutnya hilm, wa huwa ta'anni fil umur, yaitu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, fil umuri, di dalam melakukan berbagai macam pekerjaan, tuh, dalam berbagai macam perkara. Artinya seperti itu. Wa husnul hayati, dan bagus yang namanya itu perilakunya. Khairu wazirin, sebaik-baik wazir, sebaik-baik pembantu. Ya Rabb, sifat tidak terburu-buru, sifat tidak tergesa-gesa itu, dan bagus perilaku kita itu adalah sebaik-baik wazir, sebaik-baik pembantu. Ay mu'inin, yaitu penolong, fi tadbiril umur,
di dalam mengatur berbagai macam urusan kita. Subhanallah. Kalau setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak tergesa-gesa, biasanya hasilnya itu akan maksimal. Tapi kalau kerjaan yang kita lakukan serba itu buru-buru, biasanya hasilnya apa? Kurang cakep tuh, ya. Wal qanaah, sifat qanaah. Dan qanaah kata Sayyidina Ali ay ar-ridha bil qismati. Kita menerima dengan apa yang Allah anugerahkan sama kita. Kita sudah bekerja, kita sudah berusaha dalam mencari rezeki, mencari nafkah. Ya dapatnya apa adanya, terima. Yang ngatur rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkewajiban cuma ikhtiar. Apa yang sudah ada di tangan kita itu kita syukuri. Ya Rabb. Ay al-qanaah ay ar-ridha bil qismati khairu ghaniyin. Sebaik-baik yang namanya orang kaya tuh ya, menerima apa yang sudah di tangan kita. Qalallahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan, siapa orang yang melakukan amal saleh, siapa orang yang melakukan amal kebaikan, min zakarin, laki-laki kah ia, au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan iman kepada Allah. Iman dan amal soleh, ketemu lagi. Tadi iman dan amal soleh, ini amal soleh dan iman kan gitu ya. Dia juga mukminnya belakangan. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Fala nuhiyannahu, kalau akan kami berikan kehidupan kepada orang tersebut, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang makmur tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah, itu adalah dengan apa? Tadi amal soleh dan iman. Mannya itu man syartiyah, ya, memerlukan jawab-jawabnya itu falanuhiyannahu. Kalau akan kami berikan kehidupan orang yang beramal soleh dan dia sedangkan dia dalam keadaan iman, laki atau perempuan, janji Allah akan kami berikan kehidupan yang baik. Nah sekarang kita sudah beriman, sudah beramal soleh, lihat kehidupan kita sudah baik atau belum. Kita berkaca, apa yang Allah janjikan sudah kita terpenuhi, apa yang kita rasakan atau belum, yang tahu kita. Nah kalau memang sudah kita temukan, hadirin sekalian, kita syukuri. Kalau belum, nah kita benahin lagi cara melakukan amal solehnya. Amal soleh yang kita kerjakan ini udah benar apa belum menurut Allah dan Rasulullah, kan begitu. Tuh. Sama seperti umat-umat dahulu kala, bahkan di zaman Nabi ada yang bertanya, ya Rasul, aku sudah melakukan berbagai macam ibadah. Malam aku munajat kepada Allah, siang aku gunakan untuk jihad fi sabilillah. Tapi kayaknya udah sekian tahun aku beribadah, kayaknya doa aku nggak diijabah oleh Allah. Doa aku terasa aku tidak dikabul oleh Allah. Apa jawab Nabi singkat? Bagaimana doamu mau diijabah? Makanan yang kau makan makanan yang haram, minuman yang kau minum minuman yang haram, pakaian yang melekat di tubuhmu adalah pakaian yang haram. Kayak Pak yustajabu maya bareng mau diijabah katanya, kan begitu tuh. Nah jadi kita bebedah diri lagi, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing tuh. Ini sudah kita jalankan, ini sudah kita kerjakan. Kayaknya ketenangan, hayatan thayyibah belum kita rasakan tuh. Nah ini harus, kayaknya agama kita itu selalu mengajarkan kepada kita banyak ayat-ayat yang di ujung-ujungnya itu la'allakum ta'qilun, la'allakum tatadabbarun, kan begitu ya. Ya ulil albab, pikir pakai akal kita, renungkan setiap apa yang sudah kita kerjakan ini udah benar apa belum. Kalau belum ya kita perbaiki tuh, kita benerin, kita belajar terus belajar, jangan berhenti kita belajar sampai kita nanti akan merasakan kenikmatan itu sendiri. Allah. Dan kenikmatan kalau sudah kita beribadah kepada Allah nggak bisa dirasakan oleh orang kecuali kita yang bersangkutan, hadirin sekalian. Ketenangan jiwa ya, di dalam segala
urusan kita itu yang bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Kita bawa diri kita ke arah ini, hadirin sekalian tuh. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan timbul yang namanya ketulusan, keikhlasan. Kalau ibadah kita sudah ikhlas karena Allah, baik melaksanakan apa yang Allah perintah atau yang dilarang oleh Allah, Allahu Akbar. Ini sudah keberuntungan yang sangat-sangat besar tuh. Allahu Akbar. Qala katsirun minal ahli tafsir. Komentar. Berkomentar juga kebanyakan para ahli tafsir, al-hayatut thayyibah. Yang namanya hayatut thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini adalah al-qanaah. Punya sifat qanaah, tuh merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita ini. Ngomongnya gampang ya, mudah dipaham, bahasa qanaah udah kayak jadi bahasa kita ya. Tapi kadang-kadang prakteknya susah. Kita sering ngumpat, kita sering sesumbar dengan sesumbar yang kagak bagus, yang gak enak didengar oleh keluarga kita. Tuh. Kalau dapat rezeki sedikit, habis usaha yang maksimal, kayaknya ya Rob, udah pengen berhenti aja usaha, pengen berhenti aja kerja, pengen berhenti aja dagang. Salah. Kalau kita pusing, bagaimana istri kita yang dengarnya? Kan begitu. Kalau kita pusing, selalu mengeluh urusan ekonomi kita karena yang makin lama bukan makin bagus, kita cerita bini kita makin pusing. Anak kita dengar bisa dia ngadat, dia mogok sekolah, dia mogok kuliah, tuh kan begitu ya. Tuh sebentar udah nggak pengen kerja, dah nggak usah usaha dah. Bininya udah bilang nggak usah, biar sedikit, masih bisa, mestinya kan begitu, masih bisa. Ini kagak, udah mau frustasi aja, kan begitu. Jangan, kita nggak boleh, hadirin sekalian. Nah, di sini kata kebanyakan ahli tafsir, yang namanya hayatan thayyibah itu adalah al-qanaah. Ya Rabb. Wa taufiq li ta'ah, dan mendapatkan taufik untuk berbuat taat. Wa fit ta'ah khairu aunin. Di dalam berbuat taat itu adalah sebaik-baik penolong. Ketaatan kita, loyalitas kita kepada Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Rasul perintah itu kita jalankan dengan tulus dan ikhlas. Khairu aunin, sebaik-baik penolong, lil umur jamak, terhadap berbagai macam perkara, berbagai macam urusan kita itu. Tuh ya, ini hadirin sekalian, itu yang namanya taufik. Yang terakhir, wal mautu khairu muaddabin ay muallimin. Kematian itu adalah sebaik-baik guru ya, sebaik-baik pengajar. Ya, ada hadis Nabi mengatakan apa yang namanya kafabil mauti wa idza, cukup kematian itu sebagai apa? Juru nasihat. Nah, ini dia itu. Kalau kita mensolatkan orang yang mati, kita mengubur orang yang mati, ya besok kita akan begitu. Cepat atau lambat kita akan mengalami seperti apa yang sedang dialami oleh saudara kita. Tuh, siapkan bekal kita untuk menghadapi itu semua tuh. Wal maut khairu muaddibin ay muallimin li mahasinil akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita. Perilaku kita yang suka arogan, yang suka takabur, yang suka berbuat tidak bagus, berhenti deh. Tuh, robah kita, putar balik. Dia menjadi akhlakul karimah, perilaku kita yang jelek singkirin, buang jauh-jauh, kita robah dengan perilaku yang bagus-bagus. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat buat kita ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal
afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma dina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kullu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Al-azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.